Halo pecinta film Donghua. Kali ini Mimin akan bawain alur cerita film Renegade Immortal versi novelnya ya. Yang pasti Mimin ambil episode setingkat dari filmnya yang lagi tayang. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin mengepalkan tangannya, menyebabkan baskom itu berubah menjadi sebuah wadah. Lengannya kini tersegel di dalamnya. Tepat pada saat ini, di suatu lokasi di Susaku yang tampak seperti lukisan, Hongdi sedang berkultivasi di atas bunga teratai. Daerah itu dikelilingi oleh air biru jernih dan hijau subur. Bahkan ada binatang roh di dekatnya. Di dalam air, ada beberapa ikan mas dengan kumis yang sangat panjang. Mata mereka menunjukkan kehidupan. Mereka jelas telah memperoleh kecerdasan. Hongdi mengenakan jubah merah. Hanya lengan kanannya yang kosong. Duduk di atas bunga teratai, menghadapnya adalah seorang pria parubaya yang sangat tampan. Dia menatap Hongdi dengan penuh kelembutan di matanya. Dan ia berkata, "Adik magang junior Red Butterfly, aku telah memberimu roh laut timur yang akan menumbuhkan kembali lenganmu. Mengapa kamu belum menggunakannya?" Hongdi membuka matanya dan menjawab dengan dingin. "Setiap kali aku melihat lengan bajuku yang kosong, keinginanku untuk membunuh Cheng Niu semakin kuat. Sampai aku membunuhnya, lenganku akan tetap hilang. Kakak magang senior, jangan mencoba mengubah pikiranku." Cheng Niu. Sedikit niat membunuh terpancar di mata pria parubaya itu. Cheng Niu ingin menghancurkan hati Douku. Namun karena dia memegang lenganku, bukan saja hati Douku tidak hancur, tetapi kini malah semakin lengkap. Aku senang Gunung Susaku menginginkannya untuk bertarung denganku. Kupu-kupu merah mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Kalau bukan karena Gunung Susaku, aku pasti sudah keluar dan menangkap Cheng Niu untuk dibunuh oleh adik magang junior. Mata pria parubaya itu berbinar. Red Butterfly hendak berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Garis hitam dengan sedikit warna merah muncul di dahinya dan menyebar dengan cepat. Tangan kiri Red Butterfly dengan cepat menekan dahinya. Wajahnya terus berubah warna saat ia berjuang. Setelah waktu yang lama, garis hitam itu surut. Ada ekspresi kebencian yang mendalam di wajahnya. Cheng Niu mencoba melukaiku dengan memperbaiki lenganku yang hilang. Tangan kiri Red Butterfly membentuk banyak segel dan mengirimnya ke dahinya. Setelah waktu yang lama, dia berjuang untuk berdiri sebelum duduk lagi. Dia memiliki ekspresi muram di wajahnya. "Adik magang junior, aku akan membunuh Cheng Niu meskipun itu bertentangan dengan perintah Gunung Susaku. Paling-paling, mereka hanya akan menghukumku dengan membuatku berkultivasi tertutup selama 100 tahun. Hati pria parubaya itu sakit saat dia berbalik untuk pergi. Red Butterfly berbisik, "Kakak magang senior, kalau ada yang akan membunuh Cheng Niu, itu pasti aku. Gunung Susaku mengirimkan 2 pesan tentang Cheng Niu. Kalau kau membunuhnya, itu tidak akan semudah 100 tahun berkultivasi tertutup." Ekspresi pria parubaya itu tampak muram saat dia kembali duduk. Namun dia mengeluarkan sepotong batu giok, mencatat beberapa informasi dan membuangnya. "Saya tidak akan pergi sendiri. Saya akan mengirim beberapa kultivator dari negara-negara yang tingkat kultivasinya lebih rendah. Dengan begitu, Gunung Susaku juga tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap saya." Kupu-kupu merah tidak menanggapi. Dia menutup matanya untuk memfokuskan perhatiannya pada penyegelan garis hitam yang telah menyerangnya. Di sebelah timur Susaku, terdapat sebuah gunung yang berbentuk seperti burung. Gunung ini kemudian dikenal sebagai Gunung Susaku. Gunung Susaku adalah tanah suci Susaku. Segala sesuatu yang terjadi di Susaku harus mendapat persetujuan mereka. Pada hari itu, seorang pemuda berjubah putih tiba di kaki gunung. Ia berada dalam posisi yang sulit. Ia mondar-mandir di sekitar kaki gunung beberapa saat sebelum menaiki anak tangga. Di luar istana di tengah gunung, pemuda itu berlutut dengan satu kaki dan berkata, "Murid Feng Yusan ingin bertemu dengan tetua." Setelah sekian lama, sebuah suara keluar dari istana. Apa itu? Murid diperintahkan oleh Gunung Susaku untuk mengirim surat tantangan kepada Cheng Niu. Namun Cheng Niu tidak menerimanya dan menundanya selama 10 tahun. Feng Yusan tidak berani berbohong sama sekali. Suara di dalam istana berkata dengan muram, "Cheng Niu benar-benar tidak tahu tempatnya. Kau bisa pergi. Orang lain akan membawanya ke sini." Dahi Feng Yusan dipenuhi keringat saat dia bergegas pergi. "Siwu, bawa Cheng Niu ke sini." Saat suara itu bergema di istana, seseorang yang diselimuti kabut tiba-tiba muncul. Siwu bertanya dengan malas, "Hidup atau mati?" Suara dari istana menjawab, "Terserah kau." "Baiklah." Siwu berbalik dan hendak pergi. Namun tepat pada saat itu, cahaya merah turun dari puncak gunung Susaku dan memasuki istana. Pemilik suara dari istana itu terkejut. Dia berkata pelan, "Tunggu." Setelah sekian lama, terdengar suara dengusan pelan dari istana. "Lupakan saja, kau tidak perlu pergi. Kita akan menunggunya selama 10 tahun. Siwu mengangkat bahunya dan menghilang di dalam gunung Susaku. Di dalam istana duduk seorang lelaki tua yang rambut dan alisnya kini sudah memutih semua. Ia menatap giok merah di tangannya dan bergumam, "Latar belakang macam apa yang dimiliki Cheng Niu hingga ia berani ikut campur 3 kali?" Saat ini,
Wang Lin sedang duduk bersila di lembah. Di depannya ada kereta perang yang penuh dengan paku. Wang Lin menatap kereta perang itu dengan ekspresi gelisah. Dia melemparkan perangkap binatang buas dan katak guntur itu mendarat di samping dengan bunyi gedebuk. Luka-luka katak guntur telah sembuh dan tatapannya ke arah Wang Lin mengandung sedikit rasa terima kasih. Jika bukan karena bantuan Wang Lin, dia pasti sudah mati karena luka-luka yang dideritanya sebelumnya. Wang Lin berbisik, "Katak petir, aku akan menyingkirkan perangkap binatang buas itu. Jika kau ingin tinggal, maka ikutilah aku. Jika ingin tinggal, maka kau boleh pergi." Kata Guntur mengangguk. Wang Lin membentuk beberapa segel dengan kedua tangannya. Segel-segel itu mendarat di perangkap binatang buas. Segudang simbol mulai menyebar dari gelang itu. Pada akhirnya, sesuatu yang sangat aneh terjadi di hadapan Wang Lin. Simbol-simbol tersebut membentuk cincin dengan yang terbesar berada di luar. Setiap cincin lebih kecil dari yang sebelumnya. Dan di tengahnya terdapat perangkap binatang buas. "Lepaskan!" teriak Wang Lin. Tiba-tiba, simbol-simbol itu mulai berputar. Sepotong asap hijau keluar dari perangkap binatang itu. Asap itu bergerak melalui simbol-simbol itu, seolah-olah sedang melarikan diri dan memasuki kata Guntur. Kata Guntur mengeluarkan raungan dan matanya berbinar. Simbol-simbol itu tidak hilang, tetapi terus berputar. Wang Lin tidak melihat katak petir itu. Sebaliknya, dia melihat kereta perang itu. Tangan kanannya membentuk segel dan menunjuk ke kereta perang itu. Kabut hitam muncul di kereta perang. Sepasang mata terlihat di dalam kabut itu. Raungan memekakan telinga terdengar dari kereta perang, dan roh binatang dari kereta perang itu muncul. Ini adalah roh binatang terkecil di antara 3 kereta perang. Roh itu telah disegel oleh Wang Lin. Tetapi sekarang setelah dilepaskan, roh itu terkunci pada Wang Lin. Kepalanya bertanduk 3, badannya seperti lembu, dan ekornya seperti naga. Bahkan ada wajah di ekornya. Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu sebelum meneteskan setetes darah pada perangkap binatang itu. Kemudian dia menunjuk roh binatang dari kereta perang itu. Simbol-simbol dari perangkap binatang itu tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi sinar cahaya yang mulai berputar di sekitar roh binatang itu. Roh binatang itu mengeluarkan banyak raungan saat mencoba melawan. Tetapi rantai hitam keluar dari kereta dan mengunci binatang itu. Cahaya yang terbentuk dari simbol-simbol itu mendarat di tubuh binatang itu dan melepaskan cahaya keemasan. Raungan dari binatang buas itu menjadi semakin ganas. Beberapa rantai putus, tetapi lebih banyak rantai muncul untuk menahan binatang buas itu sepenuhnya. Pada akhirnya, semua simbol itu hinggap di tubuh binatang itu dan menetap di sana. Binatang itu tidak lagi melawan, tetapi tatapannya malah semakin ganas. Tatapan mata Wang Lin masih tenang. Setelah simbol-simbol itu selesai, dia berbisik, "Kembali." Simbol-simbol pada binatang itu bersinar terang. Warna simbol-simbol itu berubah dari emas menjadi hitam saat ia terbang ke dalam perangkap binatang itu. Ketika simbol terakhir menghilang ke dalam perangkap binatang, seekor binatang baru muncul di gelang tersebut. Binatang ini tampak persis sama dengan roh binatang dari kereta perang. Pada saat yang sama, kereta perang berubah menjadi sinar cahaya hitam dan menghilang ke dalam perangkap binatang buas. Wang Lin menarik nafas dalam-dalam sebelum menepuk tas penyimpanannya dan meletakkan 8 batu roh berkualitas tinggi di sekelilingnya. Perangkap binatang itu dengan cepat terbang ke arahnya dan melilit pergelangan tangan kanannya. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lebih kuat daripada yang dialaminya dengan kata Guntur, tiba-tiba mulai menghabiskan energi spiritualnya. Tubuh Wang Lin segera mulai menyusut dan dia mulai berubah menjadi mumi. Namun matanya masih jernih. 8 batu roh berkualitas tinggi di sekelilingnya bersinar terang. Sejumlah besar energi spiritual memasuki tubuhnya dan masuk ke dalam perangkap binatang buas. Proses ini berlangsung 3 hari. 3 hari kemudian, kekuatannya perlahan mulai menghilang. Tubuh Wang Lin pun perlahan pulih. Salah satu dari 8 batu roh kualitas terbaik hancur dan berubah menjadi debu. Wang Lin membuka matanya dengan sedikit khawatir. Ketika dia melihat perangkap binatang buas di pergelangan tangan kanannya, matanya menjadi dingin. Hisapannya cukup kuat untuk menghabiskan batu roh berkualitas tinggi. Kereta perang pembunuh dewa. Aku harus mencari waktu untuk melihat apakah namamu cocok. Wang Lin merenung sejenak. Dia tidak menyimpan 7 batu roh berkualitas tinggi itu, tetapi menyimpannya. Dari apa yang dia ketahui tentang perangkap binatang itu, perangkap itu kemungkinan akan menyedot energi spiritual darinya setelah setiap kali digunakan. Akan lebih baik untuk menyimpan batu roh itu untuk berjaga-jaga. Wang Lin menyentuh perangkap binatang buas itu, lalu berdiri dan menatap kata Guntur itu. Selama 3 hari ini, kata Guntur itu tidak bergerak sama sekali. Ia telah menjaga Wang Lin sepanjang waktu. Ketika melihat Wang Lin berdiri, katak petir itu mengangkat Wang Lin dengan kepalanya. Jadi Wang Lin kini menunggangi punggungnya. Wang Lin tersenyum. "Apakah kau ingin mengikutiku?" Perut kata Guntur mengembang dan mengeluarkan raungan sebagai balasan. "Bagus, mulai hari ini, aku akan memperlakukanmu sama seperti nyamuk itu." Dia menepuk tasnya dan nyamuk itu keluar. Dia sudah lama tidak melihat nyamuk itu. Nyamuk itu tampak membesar. Tubuhnya sekarang seukuran bukit kecil. Belalai raksasanya tampak sangat mengancam.
Binatang nyamuk itu sangat waspada terhadap kata Guntur. Jadi dia terus mengeluarkan suara. Kata Guntur memandang binatang nyamuk itu dengan ekspresi yang provokatif. Wang Lin tersenyum tipis dan melompat turun dari kodok petir. Ia mengabaikan kedua binatang yang saling menatap itu dan berjalan menuju pagoda. Berdiri di depannya, dia menggenggam tangannya, menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Senior, Junior diminta oleh Senior Zoe untuk menjagamu selama 1000 tahun. Makam abadi akan sangat berbahaya. Jadi aku ingin meminta Senior untuk meminjamkanku pedang surgawi." Dengan itu, Wang Lin membungkuk dan berjalan memasuki pagoda. Di lantai atas, Wang Lin melihat mayat wanita berjubah putih. Mayat wanita itu terbaring di ranjang giok surgawi. Tidak ada gerakan sama sekali. Di sampingnya ada 2 pedang surgawi, satu besar dan satu kecil, melepaskan gelombang energi spiritual surgawi. Melihat kedua pedang surgawi itu, Wang Lin mulai merenung. Pandangannya lebih tertuju pada pedang yang lebih besar daripada yang lebih kecil. Wang Lin merasa pedang besar ini tampak familiar saat pertama kali melihatnya. Namun terlalu berbahaya untuk benar-benar memikirkannya saat itu. Setelah dia kembali, dia bersama Lim Wan sepanjang waktu. Jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Sekarang setelah dia melihatnya setelah semuanya berakhir, perasaan keakraban itu bahkan lebih kuat. Aku pasti pernah melihat pedang ini di suatu tempat sebelumnya. Wang Lin merenung cukup lama sebelum mengulurkan tangan ke pedang itu. Tidak ada rasa tidak nyaman saat dia memegang pedang surgawi besar itu di tangannya. Pedang ini tidak bisa lagi dianggap sebagai pedang, melainkan sebuah tanda persegi panjang. Tanda? Wang Lin terkejut dan mulai berpikir. Setelah waktu yang lama, matanya berbinar dan dia berteriak, "Kekayaan! Itu kekayaan!" Ketika Wang Lin berada di Sekte Heng Yu, ia diberi tanda oleh gurunya untuk memilih pedang terbang. Pedang yang dipilihnya adalah pedang terbang paling konyol di Sekte Heng Yu. Kekayaan. Wang Lin berjalan menyusuri pagoda dengan perasaan bingung. Dia berdiri di luar pagoda sambil menatap pedang besar itu. Kenangan dari lebih dari 400 tahun yang lalu terputar dalam benaknya. Memikirkan kembali saat pertama kali melihat kekayaan, dia merasa sangat menyesal. Dia masih bisa mengingat pedang emas utuh itu. Namun pedang itu tidak bersinar karena kualitasnya, melainkan karena lapisan emas yang melapisi permukaannya. Emas itu bahkan tidak digunakan untuk menyembunyikan pedang yang berharga. Yang ada di bawah emas itu adalah jenis besi yang paling umum. Sambil memegang pedang di tangannya, Wang Lin teringat 2 permata raksasa di gagang kekayaan. Namun kedua permata itu sama sekali tidak memiliki energi spiritual. Mereka hanya ada di sana untuk dilihat. Bahkan rumbai-rumbai kekayaan dibuat dari potongan-potongan emas. Kekayaan lenyap dalam kehampaan saat tas simpanan Wang Lin hancur. Jika bukan karena pedang surgawi ini, Wang Lin tidak akan mengingat kekayaan. Namun jika dilihat sekarang, selain 2 permata raksasa dan rumbai emas, kedua pedang itu sangat mirip. Mata Wang Lin memerah. Dia tidak percaya bahwa ini adalah suatu kebetulan. Mungkinkah pencipta kekayaan pernah melihat pedang surgawi ini? Namun itu juga tidak masuk akal. Senior dari Zhou itu pasti hanya seorang kultivator Nansen Soul. Bagaimana dia bisa pergi ke alam surgawi dan melihat pedang yang tersembunyi sampai wanita berjubah putih itu memanggilnya? Wang Lin mulai merenung. Ia mulai mengingat kehidupan orang tua yang tercatat pada tanda di sebelah kekayaan. Orang itu awalnya tidak berguna di Sekte Heng Yu, tetapi pernah mampu menyelamatkan Sekte Heng Yu dari bencana. Kemudian dia meninggal dan meninggalkan pedang besar ini untuk murid-murid di masa depan. Orang yang sama sekali tidak berguna mampu menyelamatkan Sekte Heng Yu. Aku tidak terlalu memikirkannya saat itu. Senior itu pasti punya rahasia. Mata Wang Lin berbinar. Dia sekali lagi menatap pedang surgawi di tangannya. Pedang surgawi ini telah kehilangan jiwanya, jadi jauh lebih lemah. Jika aku ingin menggunakannya dengan kekuatan penuh, aku membutuhkan jiwa pedang untuknya. Memikirkan hal ini, Wang Lin menepuk tas pegangannya. Keluarlah. Suligwo. Asap abu-abu mengepul dari tas dan berubah menjadi Suligwo. Setelah keluar, dia memukul dadanya. Matanya tampak sangat bersemangat. Suligwo berteriak beberapa kali. Akhirnya aku keluar. Hahaha. Pada saat ini, kata Guntur dan binatang nyamuk yang saling menatap berbalik dan menatap Suligwo. Suligwo segera terdiam saat melihat kedua binatang itu. Tangan kanan Wang Lin terulur dan mencengkram Suligwo. Suligwo menjerit saat Wang Lin melemparkannya ke pedang surgawi. Pedang itu tiba-tiba bergetar dan warna emas di atasnya meredup. Wang Lin mengerut kening dan menunjuk alisnya. Jiwa-jiwa yang mengembara keluar satu persatu dan memasuki pedang surgawi. Warna pedang itu kembali gelap. Tak lama kemudian berubah menjadi hitam. Wang Lin menekan tangan kanannya pada pedang. Setelah merenung sejenak, dia bergumam pada dirinya sendiri. Menggunakan jiwa pengembara sebagai roh pedang hanya dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan pedang. Jika aku menggunakan pemakan jiwa, maka aku seharusnya dapat menggunakan lebih banyak kekuatannya. Sayangnya aku tidak punya cukup waktu, tetapi aku harus menangkap pemakan jiwa di masa depan. Wang Lin berdiri dan menyimpan pedangnya. Ia kemudian menyentuh pagoda itu, membuat pagoda itu langsung menyusut. Ia menyimpannya di dalam tas penyimpanannya. Kemudian Wang Lin menarik nafas.
menyingkirkan kata guntur, dan binatang nyamuk lalu menghilang. Di rumah tua Zhou di desa bunga aprikot, seorang wanita tengah memandang bayi perempuannya dengan tatapan penuh kasih sayang. Ruer, ayahmu pergi membelikanmu ginseng untuk membantu menyehatkan tubuhmu. Aku tidak tahu apa yang salah dengan anak ini, sehingga tubuhnya menjadi begitu lemah. Wanita itu menggendong bayi sambil menyanyikan sebuah lagu dari desa mereka. Nafas bayi perempuan itu teratur, sepertinya dia sudah tertidur. Setelah memastikan bayi tertidur lelap, wanita itu menurunkan bayinya dan mencium keningnya sebelum pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Tepat saat wanita itu pergi, orang lain muncul di ruangan itu. Wang Lin menatap bayi perempuan itu dengan penuh kelembutan di matanya. Tangannya gemetar saat ia menyentuh bayi itu dengan lembut dan berbisik, Wan aku lupa tanggal, bulan, dan tahun berapa kita bertemu di luar laut iblis. Tapi aku ingat ekspresimu yang tersenyum, namun sedih kepadaku. Bulu mata bayi perempuan itu bergetar saat matanya yang jernih terbuka dan menatap Wang Lin dalam diam. Karena jiwa barunya tertidur, tubuhnya terlalu lemah untuk menyimpan semua kenangannya. Meskipun dia tidak dapat mengingat namanya, suaranya, atau penampilannya, perasaannya akan dirinya adalah sesuatu yang terukir selamanya dalam dirinya. Pandangan bayi perempuan itu ke arah Wang Lin tidak lagi jernih, tetapi dipenuhi dengan kebingungan. Bahkan dia tidak menyadari air mata yang jatuh dari matanya. Hati Wang Lin terasa sakit saat ia menatap bayi perempuan itu. Kau memberiku setetes air mata, dan aku mampu melihat semua yang ada di hatimu. Wang Lin menatap bayi perempuan itu untuk waktu yang lama. Waktu berlalu tetapi dia masih menatapnya. Aku akan menjemputmu, bisik Wang Lin lembut sebelum pergi. Tepat saat dia pergi, air memenuhi mata bayi perempuan itu dan dia mulai menangis. Wanita yang sedang memasak di ruangan lain segera masuk ke dalam ruangan, menggendong bayi perempuan itu dan mulai menghiburnya. Tangisan bayi perempuan itu segera berhenti, tetapi dia masih melihat keluar ruangan. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Tian duduk bersila di dalam gua sambil menjaga bayi perempuan itu. Dia sudah terbiasa berkultivasi dengan pintu tertutup selama setahun terakhir. Setengah tahun yang lalu, Yu Fei mengirim pesan kepadanya untuk beralih, tetapi dia menolak tawaran itu. Setelah Tian memasuki dunia kultivasi, dia belum pernah mengalami hal seperti yang dialaminya tahun lalu. Indra keilahiannya menyebar ke seluruh desa setiap hari. Dia mengenal setiap rumah tangga dan setiap orang di desa. Perasaan ini sangat misterius. Faktanya, Tian baru saja berhenti berkultivasi dan muncul di dunia fana. Wang Lin melangkah masuk ke dalam gua. Saat melihat Tian, matanya tiba-tiba menjadi fokus. Tian segera berdiri untuk menyambut Wang Lin. Wang Lin berkata, tidak buruk jika dibandingkan dengan Lu Fei. Yang harus kamu lakukan adalah terus seperti ini dan kamu bisa mencapai tahap pembentukan jiwa. Namun ingatlah bahwa kamu harus mencapai puncak tahap akhir jiwa baru lahir terlebih dahulu. Tian terkejut. Dia mengangguk cepat. Wang Lin merenung sejenak sebelum mengeluarkan ukiran domain waktu. Dia berkata, aku memberikan ini kepadamu. Pelajarilah dengan baik. Tian diam-diam menatap ukiran kayu itu. Wang Lin duduk di atas binatang nyamuk dan terbang menuju makam abadi. Pada saat ini, di dalam laut iblis, ada sesuatu yang bergerak dalam bintang-bintang yang hancur dan berantakan. Di lautan darah di dalam tanah dewa kuno, lautan darah itu tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Sebagian besar pilar telah hilang, hanya pilar tempat Tasen duduk yang tersisa. Ada kurang dari 100 kultivator di dalam lautan darah. Masing-masing dari mereka memiliki serpian merah di dahi mereka. Mereka semua berkultivasi dengan diam-diam. Di antara orang-orang ini, ada banyak orang yang dikenal Wang Lin. Seperti kaisar kuno, masing-masing dari mereka mengeluarkan aura iblis yang berbau seperti darah. Saat mereka berkultivasi, darah di lautan darah perlahan memasuki tubuh mereka. Di pilar tempat Tasen duduk seorang pria berambut merah panjang. Kepalanya tertunduk. Di tanah di bawahnya ada kata-kata yang tak terhitung jumlahnya yang diukir oleh kuku-kukunya. Itu hanya satu kata yang diukir berulang-ulang. Wang Lin. Pria berambut merah ini adalah Tasen, orang yang memperoleh warisan kekuatan dari dewa kuno. Rambutnya menutupi wajahnya, tetapi matanya yang dipenuhi kebencian terlihat jelas. Wang Lin, umur tubuh dewa kuno sudah mencapai batasnya. Begitu itu terjadi, aku akan bisa melarikan diri dari sini. Wang Lin, sebaiknya kau jangan mati. Teruslah jaga warisan pengetahuan itu agar tetap aman untukku. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Karena ini musim penghujan, jadi Mimin punya kata-kata untuk hari ini. Sedia payung sebelum hujan, dan sedia gebetan sebelum kamu ditinggalkan. Oke, semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.